Kalau aku jujur pertama kali baru tahu apa itu strawberry generation. Nah, boleh nggak sih Pak dijelasin sebenarnya strawberry generation itu apa? Dan apakah dia itu merupakan salah satu bagian dari generasi X, Y, Z? Atau dia itu terminologi yang berbeda? Istilah strawberry generation itu sebetulnya pertama kali itu diungkapkan ya atau dikatakan disebut di Taiwan. Penyebutan ini kepada mereka yang lahir di antara tahun 1981 sampai 1991 itu seperti strawberry ya, kelihatan menarik, kelihatan bagus, kelihatan cantik ya, performance-nya kelihatan wah asik banget, keren ya. Ya, tapi ternyata ini generasi yang rapuh, generasi yang lemah, generasi yang tidak mau kerja keras, generasi yang manja, yang egois, yang lamban, yang tidak dapat menahan tekanan. Oke. Oke, jadi sebenarnya menarik juga ya strawberry generation. Sebenarnya mikir kan dari banyak buah-buahan kenapa strawberry ya? Ternyata memang katanya strawberry ini memang sifatnya dia nggak tahan lama. Setelah saya perhatikan gitu ya, kalau saya analisa, misalnya saya beli strawberry gitu ya, mungkin dia hanya bertahan sekitar seminggu. Kalau nggak cepet-cepet dimakan atau diolah ya dia akan busuk gitu, jadinya nggak awet. Atau harus kita bekuin, masukin freezer supaya dia awet gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan saya sih Pak, saya juga sempat coba-coba cari tahu karena saya agak kepo gitu ya. Jadi memang ini kan istilahnya pertama kali munculnya di Taiwan ya Pak ya? Iya, iya. Apakah kemudian di Hong Kong ya, kemudian berkembang di Hong Kong istilah. Ya aslinya dari daratan China ya sebetulnya? Iya, betul, betul. Apakah ada suatu event yang mendasari gitu munculnya strawberry generation, kayak misalnya ada suatu fase di mana China mengalami krisis sehingga muncul si terminologi strawberry generation ini gitu. Iya, iya. Ya sebetulnya generasi ini muncul kan pada saat China-nya sudah semakin makmur ya, Taiwan-nya juga makmur gitu kan. Jadi karena kemakmuran inilah yang pada akhirnya semacam satu masa, satu era yang sebetulnya dinantikan selama ini, yang kemudian para orang tua itu tidak menginginkan anak mereka itu mengalami seperti yang mereka alami gitu kan. Jadi mereka akhirnya memanjakan anak-anak mereka dengan kelimpahan kekayaan kemakmuran yang mereka sudah alami, dan ternyata ini akhirnya membentuk generasi yang lemah seperti itu, Selin. Oke, iya, benar juga sih ya. Tadi saya sempat lihat salah satu peran atau faktor yang mempengaruhi terbentuknya strawberry generation ini sebenarnya adalah dari pola asuh juga ya dari orang tuanya gitu. Iya, ya justru memang di situ kegagalan pola asuh sebetulnya atau kesalahan pola asuh. Apalagi kalau misalnya kita perhatikan gitu ya. Tadi saya lihat analoginya adalah orang tua yang overprotected terhadap anaknya gitu ya, nggak pengen mereka merasakan apa yang mereka lakukan. Mau mereka susah gitu kan. Nah, ibaratnya sama aku aja yang susah, orang tua bilang aku aja yang susah, tapi anak-anakku nggak boleh susah gitu loh. Oke, ada sebuah motivasi yang baik juga, tapi sebetulnya pemikiran seperti itu justru menghancurkan anak mereka di kemudian hari gitu. Iya, betul sekali ya. Jadinya ibaratnya hidupnya benar-benar kayak, kalau nggak salah di Amerika terminologinya di negara-negara barat itu terminologinya snowflakes ya, snowflakes generasi ya. Nah, orang tuanya ini dianalogikan sebagai rumah kaca yang melindungi strawberry yang ditanam gitu supaya tertanam sangat baik gitu ya. Tapi Pak, kalau dari kan kita taunya kalau strawberry generation ini dari segi attitude mungkin ya, dari segi etos kerja gitu, dia itu generasi yang nggak tahan banting gitu ya. Tapi kalau dari segi pendidikan gitu, dari segi kepintaran gitu ya, IQ, kalau EQ-nya kita lihat mungkin agak lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan generasi-generasi pendahulunya gitu. Tapi kalau dari segi intelligence-nya atau IQ-nya itu, apakah dia juga mengalami penurunan dibanding generasi-generasi sebelumnya? Atau
justru malah lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Iya, oke, terima kasih. Ya, harus diakui bahwa generasi sekarang ya dari 80, 90 apalagi semakin ke sini sebetulnya lebih cerdas, lebih kreatif. Kenapa? Ya seperti kita tahu bahwa akses informasi itu sangat mudah sekali. Dan mereka cepat sekali belajar sesuatu yang baru, ya. Oleh sebab itu generasi kita saat ini generasi yang jauh lebih cerdas secara IQ. Secara IQ ya, saya nggak bilang secara akademis lah, tapi kemampuan belajar, knowledge dan skill yang baru itu sangat cepat sekali untuk generasi saat ini. Jadi kelebihan daripada generasi kita yang sekarang begitu. Oke, memang tapi permasalahannya adalah perkembangan kreativitasnya ini nggak berjalan atau berbanding lurus gitu ya dengan karakteristik etikanya atau ya, masalah mentalitasnya lebih ke situ. Agak berkurang gitu ya Pak ya. Oke, tapi sebenarnya strawberry generation ini bisa dicegah atau tidak bisa dicegah? Oh ya, bisa dong. Sangat bisa. Oke, itu nanti di poin berikut ya Pak ya. Iya. Oke, menarik banget sebenarnya strawberry generations ini merupakan suatu terminologi baru yang mungkin baru beberapa kita dengar di sini gitu ya. Kalau tadi kita juga udah tahu asal muasalnya memang salah satu inti penyebabnya adalah pola asuhnya gitu. Nah, pola asuh seperti apa sih Pak yang menyebabkan terbentuknya strawberry generation? Oke. Ya, itu tadi. Jadi pola asuh yang kecenderungannya adalah yang pertama adalah bahwa karena orang tua sudah pernah merasa hidup yang sulit sebelumnya gitu di masa kecil gitu ya, di masa lalunya gitu. Jadi pertama dia nggak mau anaknya ngalamin hal yang sama gitu. Yang kedua bahwa ada semacam pandangan bahwa orang tua yang baik itu adalah orang tua yang memberikan apapun yang diinginkan anak gitu. Jadi mereka nggak tegaan melihat kalau anaknya itu sakit atau susah gitu ya kan, sehingga ya apapun dipenuhi gitu. Yang ketiga adalah orang tua itu sibuk, papa kerja, mama juga kerja kan, papa pergi pagi pulang malam juga, mama juga pergi pagi pulang malam. Akhirnya ya pengasuhan diberikan kepada orang lain, pihak yang lain yang mengasuh anak. Nah, pihak yang lain yang mengasuh anak ini ya kecenderungannya memanjakan anak atau tidak, ya karena bukan anaknya dia sudah pasti ya kan, dia tidak akan bisa memperlakukan anak dengan disiplin. Oleh sebab itu terbentuklah ya mentalitas seperti ini gitu kan. Nah jadi kalau kita bahas di pola asuh itu memang persoalannya di situ gitu ya. Nanti saya akan banyak membahas di bagaimana kita mencegah. Ya, jadi untuk sementara itu dulu, Selin, jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, jadi menarik ya sebenarnya. Oke, selamat malam, Ibu Dewi Krisna. Selamat malam semuanya. Oke, Ibu Dewi Krisna adalah salah satu praktisi konselor keluarga. Tadi sudah saya jelaskan. Boleh kita kenalan dulu, Ibu Krisna? Atau Ibu Dewi panggilannya? Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, saya Krisna Dewi Maharti. Sehari-hari memang sebagai seorang konselor keluarga, juga narasumber ya untuk parenting, untuk Pak Sutri. Barusan selesai ngajar nih tadi. Temanya tentang menemukan bakat dan emosi anak Anda gitu ya. Jadi bagaimana mengelola emosi anak dan orang tua, karena di masa pandemi ini juga emosinya mudah sekali negatif gitu ya, termasuk nanti kalau kita bahas dalam strawberry generation ini gitu ya. Baik, kita sedikit catch up mungkin ya dari yang tadi sudah kita sempat bahas. Tadi yang sudah kita bahas bersama Coach Bram adalah mengenai sebenarnya strawberry generation itu apa sih Bu Krisna? Boleh mungkin disampaikan dari pandangan Bu Krisna, sebenarnya strawberry generation nih apa sih? Terus mungkin ciri-cirinya tuh yang Bu Krisna sering temukan di dalam praktisi konseling gitu tuh apa aja, boleh disampaikan Bu? Baik, terima kasih ya. Strawberry generation itu
Ini saya siapin stroberi, soalnya memang saya suka stroberi ya Bapak Ibu. Ini stroberi enak sekali kalau dimakan, sangat manis gitu ya. Dilihat juga sangat segar gitu ya. Enak dipandang, segar, menarik. Nah, generasi stroberi itu seperti itu ya. Dia enak sekali dilihat, pandai, cerdas, menarik, energik. Tetapi, nah ini yang kelihatannya tadi menarik, banyak ide, cerdas, kreatif. Tetapi ketika dia menemui sebuah tantangan, persoalan, dia itu seperti dalamnya stroberi ini, rapuh. Ya, stroberi ini kalau digigit kan, empuk, sangat lunak. Ya, dilihat yang masih utuh ini segar, menarik sekali. Begitu digigit, lunak, rapuh. Nah, ini ibaratnya mental anak yang generasinya stroberi atau strawberry generation ini itu sangat rapuh, sehingga salah satu cirinya ya mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah menyalahkan keadaan. Kalau dalam konteks konseling saya beberapa waktu ini, pokoknya 1, 2 bulan, 3 bulan ini ada sekitar 6 remaja. Kalau dulu sebelum pandemi pasti banyakkan pasutri karena perselingkuhan ya yang konseling. Ini ruangan konseling saya baru Januari selesai nih. Ya, ruangan konseling saya untuk tatap muka saya buka praktek di rumah. Sebut saja misalnya kemarin yang pemuda itu namanya Aldo. Ya, misalnya namanya Aldo, nanti yang kedua Aldi gitu ya. Aldo ini mengatakan, Tante Krisna, harusnya itu papa dan mama yang konseling, bukan aku. Mereka yang salah, mereka tuh yang kalau ngomong kasarnya nggak tahu diri tuh. Saya nggak mau kenal Tuhan lagi, 6 bulan ini saya ateis gara-gara sikap mereka. Papa mama saya itu beda. Papa itu Katolik, mama Kristen. Mereka dulu sudah sepakat sebetulnya ikut Katolik, tapi papa tidak memerankan imam. Jadi mama saya yang pegang kendali. Saya senang waktu SMP saya itu mimpin doa, saya baca firman satu ayat gitu ya. Ini dia kelas 2 SMA, hampir 17 tahun lah usianya. Tapi setiap hari papa mama itu ribut terus. Ya asal udah ngomong agama ribut. Buat papa nggak terlalu penting lah. Ya doa-doa itu nggak terlalu penting. Yang penting kelakuan. Mama nggak terima. Iman tuh nomor 1. Tapi mama orangnya juga nyap-nyap terus. Selalu ngomel terus. Saya pusing. Kemudian 6 bulan ini saya putuskan untuk saya tidak mengenal Tuhan. Saya ateis, Tante. Tapi itu kesalahan mereka. Gara-gara saya nggak pernah melihat karakter seperti yang mereka sembah, yang Tuhan itu di antara papa mama saya. Ini si Aldo, ya Aldo ngomong begitu. Beda lagi dengan si Aldi yang cemas gitu ya, cemas sekali ya, karena ternyata dia diberikan, padahal dia seorang kalau di gereja tuh MC, di sekolah juga dulu ketua OSIS gitu ya. Tapi ketika konseling, si Aldi ini mengatakan, saya dibilang, kamu mau jadi apa? Kalau lembek kayak gini, siapa nanti yang mau percaya sama kamu? Mau jadi pemimpin bisa enggak kamu? Bangun juga sudah kesiangan. Nah, itu membuat dia runtuh. Jadi takut saya berarti gagal. Saya, orang tua saya saja ngomongin saya seperti itu. Ya, ini kerapuhan generasi strawberry. Ya, ketika diberhadapkan dengan orang-orang yang dekat dan mencela. Dan makanya nggak heran generasi strawberry juga mudah sekali mengatakan ini salahnya orang tua, ya, salahnya papa mama saya, bukan salah saya kurangnya apa gini-gini lah itu ya. Sebetulnya mereka pinter-pinter ya, karena memang generasi strawberry itu kan generasi yang sekarang istilahnya native milenial, kan ada yang imigran milenial. Kayak kita ini misalnya kita yang dosen, pengajar, saya sudah 50 tahun gini, ini kan pendatang di milenial. Saya harus belajar bagaimana pakai Zoom, pakai PowerPoint, pakai video-video klip ketika mengajar, harus tahu tentang link-link YouTube macam-macam. Saya pendatang, saya harus bantu mereka untuk saya menyesuaikan dengan mereka. Kalau kita nggak mencoba membantu dengan generasi yang
stroberi ini kita nggak tahu apa-apa, cuman kuno, gaptek, kolot, ya. Padahal profesi kita dibutuhkan untuk kreatif, ya, melalui webinar, melalui Zoominar, macam-macam lah gitu ya, melalui link-linknya kan juga macam-macam, nggak cuma Zoom doang gitu ya. Itu kalau kita nggak bisa mengikuti ya kita akan tidak menjadi penolong buat mereka. Jadi kalau strawberry generasi itu atau generation strawberry itu, strawberry generation ya sekali lagi sebuah generasi ya yang memiliki gambaran dia itu menarik, cerdas gitu ya, tetapi dalamnya rapuh. Nah, kenapa bisa rapuh? Pasti faktor orang tua juga menjadi pemicunya. Keimanan, kalau kita bicara tentang faith juga, imannya gitu ya. Kesalahan orang tua kan ketika tidak mengajarkan iman kepada anak-anaknya. Ketika mesbah-mesbah keluarga itu tidak dihidupkan. Ketika meremehkan tentang firman, meremehkan tentang kehadiran Tuhan. Ketika disfungsi, fungsinya tidak berperan dalam keluarga. Karena tadi Pak Bram katakan kesibukan. Kemudian anak-anak dibuat kerdil, apa-apa dibantu, ditolong. Bawa tas ditolong, makan disuapin, padahal bisa makan sendiri. Padahal bisa mengeluarkan motor sendiri, bisa manasin mobil sendiri, bisa mengelapi, mencuci. Kenapa mesti dibantu? Jadi jangan kerdilkan mereka sesuai usia mereka. Tadi Pak Bram sudah betul sekali. Apa-apa dibantu ya. Bukan kita terlalu sibuk. Orang tua terlalu sibuk ya, suami istri pakaikan sibuk. Sepatu, mama juga yang pakaikan sepatu ya. Tasnya dibawain, pakai sepatu juga. Mama ketika numpain minuman, udah nggak usah, biar nanti mama beresin. Harusnya mama kan, yang baik. ya, akhirnya aku nih semua jadi sayang, ngeluh ke suaminya, padahal salahnya sendiri. Kita nggak pernah menanamkan daya juang. Harusnya kalau dia menumpahkan sesuatu, ambil sapu, ambil lap. Ayo, lapnya di mana tuh, di pojok sana, ambil. Diberesin ya, kita bagus. Gitu aja. Jangan juga suka mengumbar pujian kalau tidak melakukan sesuatu yang positif. Kamu cantik, anak mama hebat loh. Siapa yang mau seperti kamu kan nggak ada. Kamu Cinderella-nya mama, kamu putri ratu princess-nya mama. Padahal nggak ada sesuatu yang dilakukan. Akibatnya kalau dicela orang lain jadi, loh kan katanya tuh yang nomor 1 paling cantik, paling pinter, hebat. Di luar orang mencela. Kemudian dia ngeper itu apa ya? Ya tadi kemudian sakit hati, baperan. Misalnya kemarin juga ada yang kesini namanya misalnya Kristi gitu ya. Dia sudah mengidolakan sejak SMP kelas 3 masuk SMP itu nanti kuliah di luar negeri. Ada jurusan yang dia minati, universitas yang dia minati, dia yakin bisa, ternyata pandemi. Waduh, dia benar-benar saya gagal, stres, nggak bisa tidur. Sampai jam 3 pagi selalu hanya baru tidurnya itu bisa jam 3 atau jam 4 pagi. Karena bagi dia sudah nggak ada jalan keluar nih. Saya selalu pingin kuliah di luar negeri, sekarang pandemi, tidak diizinkan orang tua, akses ke sana susah, bayangannya buyar semua, sehingga generasi strawberry atau strawberry generation ini berpikirnya fixed mindset. Nek sudah merasa nggak bisa ya gagal, bukan grow mindset. Kalau grow mindset itu kan, ya sudahlah, memang mungkin ini yang terbaik, aku online aja nggak apa-apa. Yang penting aku bisa tetap mengenal ilmu dari sana. Ya, saya online saja nggak apa-apa. Oh mungkin yang terbaik saat ini saya di sini dulu, nanti S2-nya deh ke sana. Selalu bisa melihat peluang-peluang yang positif kalau orang grow mindset. Lah, generasi strawberry ini fixed mindset. Kalau udah sebenarnya gagal ya gagal, nggak bisa melihat peluang-peluang yang lain, nggak bisa berpikir positif, nggak bertumbuh. Nah ini kita yang harus menolong. Ciri-cirinya ya pasti menyalahkan keadaan, cepat murung, unhappy, ya itu yang kemudian daya juang kurang. Lah silakan nanti kita bisa diskusi panjang lebar lagi. Kira-kira begitu, Kak. Oke, baik. Jadi kalau boleh saya simpulin sedikit, Strawberry Generation ini adalah generasi yang sebenarnya di luar terlihat indah, tapi aslinya lembek di dalam ya. Dengan cirinya sebenarnya kalau kita lihat pengennya yang serba instan, sedikit self, dan juga
mindsetnya itu hanya narrow, dia nggak punya alternatif lain. Dan tadi kalau saya tangkap sedikit, sebenarnya ini tuh penyebabnya multifaktorial ya. Jadi bukan hanya satu faktor aja, bisa dari pola asuh, atau dari segi spiritual rohani, kurang terbangun gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, misalnya amit-amit udah terlanjur nih jadi stroberi, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus kita jadikan jus stroberinya? Atau mungkin stroberinya kita ubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat?